Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramdhani dengan nomor NIM 602022508083 dari program studi Ekonomi Syariah STEBI Global Mulia Cikarang. Nah, video ini saya buat untuk UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu sama dosen Ibu Fitri Astuti, SEI MEK. Kali ini saya akan ngebahas soal penawaran dalam ekonomi Islam. Jadi nanti kita bakal lihat ya gimana teorinya, terus kita kaitin juga sama kejadian yang sering banget kita temuin sehari-hari, khususnya soal pedagang dan UMKM. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama. Apa sih penawaran itu? Jadi gampangnya, penawaran itu jumlah barang atau jasa yang mau dijual sama pedagang atau produsen di berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Tapi bedanya kalau di ekonomi Islam, jualan itu nggak cuma soal cari untung sebanyak-banyaknya. Ada nilai-nilai yang harus dijaga juga ya, kayak jujur, adil, dan berkah. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip penawaran ala ekonomi Islam. Nah, ini beda banget sama ekonomi biasa ya. Jadi ada 4 yang ingin saya bahas juga. Yang pertama yaitu nggak boleh nimbun barang. Jadi pedagang dilarang nyimpen barang cuma biar barangnya langka. Terus harganya itu bisa dinaikin. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh nutupin kekurangan barang. Kalau barangnya itu cacat atau kualitasnya itu kurang bagus, kita ngomong jujur aja. Jangan dilebih-lebihkan juga. Selanjutnya, nggak boleh nyegat pedagang dari luar kota. Maksudnya nggak boleh beli barang dari pedagang luar kota sebelum sampai ke pasar. Cuma bisa biar dapat harga yang lebih murah gitu ya. Karena itu bisa ngerugiin orang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Dan kita itu boleh untung gitu ya. Tapi jangan lupa berkah. Jadi cari untung itu sah-sah aja. Asal tetap mikirin kepentingan bersama juga. Nggak asal ambil untung sebesar-besarnya. Pembahasan yang ketiga, apa aja sih yang mempengaruhi penawaran? Nah, di sini ada 6 faktor yang ingin saya jelaskan gitu ya. Faktor yang pertama yaitu harga barangnya sendiri. Makin tinggi harga jual, biasanya pedagang makin semangat ya jualan banyak. Yang kedua yaitu biaya produksi. Kalau bahan baku lagi mahal, otomatis barang yang ditawarin pun jadi berkurang. Yang ketiga yaitu teknologi. Kalau alat produksinya makin canggih, ya makin banyak juga barang yang bisa dihasilkan. Yang keempat, jumlah pedagang di pasar. Jadi makin banyak orang yang jualan, otomatis total barang yang ditawarin pun itu makin banyak. Yang kelima yaitu perkiraan harga ke depan. Kalau pedagang mikir harga bakal naik, kadang mereka itu nahan stok dulu. Tapi ini beda ya sama nimbun yang dilarang tadi. Faktor yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Contohnya kayak pajak, subsidi, atau aturan-aturan lain di pasar. Pembahasan yang keempat, bedanya sama ekonomi biasa apa sih? Kalau di ekonomi konvensional, pedagang biasanya bebas-bebas aja ya, asal untung gitu. Nah, kalau di ekonomi Islam, kebebasan itu ada batasnya. Harus sesuai moral dan juga syariah. Jadi nggak boleh untung dengan cara yang bisa ngerugiin orang lain. Misalnya, nimbun barang pas orang itu lagi butuh-butuh banget gitu ya. Atau naikin harga seenaknya pas barangnya itu lagi langka. Nah, sekarang biar makin nyambung, saya mau kaitin teori tadi sama kejadian yang sering banget ya kita temui, yaitu soal pedagang dan UMKM yang harganya naik-naik pas mau lebaran. Coba deh perhatiin, tiap tahun mau Ramadan sama lebaran, pasti deh harga-harga kebutuhan pokok pada naik. Contohnya ayam, telur, cabai, minyak goreng, sampai bahan-bahan untuk bikin kue itu pada naik. Kenapa bisa gitu ya teman-teman? Karena orang-orang pada belanja banyak banget gitu ya buat persiapan lebaran. Sementara stok barangnya nggak bisa langsung nambah secepat itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ada 2 tipe pedagang gitu ya. Yang pertama yaitu tetap jaga harga wajar. Jadi banyak juga ya pedagang, apalagi UMKM rumahan yang jual kue kering atau sembako kecil-kecilan. Mereka naikin harga sesuai kenaikan biaya produksinya saja, nggak ambil untung berlebihan. Yang kedua yang mainin harga, tapi ada juga nih ya yang nggak jujur, sengaja nimbun barang sebelum Ramadan terus dijual lagi pas harganya udah tinggi banget gitu. Ini sering banget jadi berita, apalagi soal minyak goreng, gula, sama daging gitu ya. Nah, kalau dikaitin sama teori ekonomi Islam itu gimana?
Pertama, soal ekspektasi harga. Nahan stok karena mikir harga bakal naik. Itu sebenarnya wajar aja ya secara teori. Tapi kalau tujuannya buat bikin barang jadi langka, biar untung sendiri, nah itu udah masuk kategori ihtikar, alias dilarang dalam Islam gitu ya. Selanjutnya, naikin harga karena biaya versus naikin harga karena serakah. Kalau harga naik karena emang biaya produksinya naik, itu wajar dan boleh-boleh saja. Karena pedagang juga berhak nutup modal dan dapat untung yang wajar. Tapi kalau naiknya itu kelewatan, jauh dari kenaikan biaya aslinya, cuma mau manfaatin momen ya, karena orang itu lagi butuh banyak banget gitu. Nah, itu sudah melanggar prinsip keadilan dalam menetapkan harga. Selanjutnya, soal mikirin kepentingan bersama. Pedagang yang tetap jaga harga meskipun permintaan lagi tinggi, itu nunjukin kalau mikirin kepentingan bersama gak cuma untung pribadi doang gitu. Nah, ini sesuai banget ya sama semangat ekonomi Islam. Dan selanjutnya, dampak ke masyarakat. Kalau praktik nimbun atau naik harga seenaknya ini dibiarin terus, yang paling kena dampaknya itu ya ekonomi menengah ke bawah gitu ya, yang daya belinya itu jadi makin berat pas mau lebaran. Jadi soal penawaran ini bukan cuma soal untung rugi doang, tapi juga soal tanggung jawab pedagang ke sesama. Jadi bisa dibilang kejadian kayak gini tuh bukti nyata kalau prinsip-prinsip ekonomi Islam soal penawaran kayak larangan nimbun, keadilan harga, sama mikirin kepentingan bersama itu bukan cuma teori doang, tapi beneran relevan sama apa yang kita alami tiap tahun. Oke, jadi dari semua yang udah dibahas tadi bisa kita simpulin beberapa hal. Yang pertama, penawaran dalam ekonomi Islam itu gak cuma soal harga biaya produksi doang ya, tapi juga soal nilai-nilai kayak jujur dan adil. Yang kedua yaitu praktik kayak nimbun barang atau bohong soal kondisi barang itu harus dihindari, karena ngerjain orang lain nggak sesuai sama prinsip maslahat. Yang ketiga, pedagang yang jalanin prinsip ekonomi Islam biasanya malah lebih dipercaya gitu ya sama pelanggan dalam jangka panjang, dan ujung-ujungnya itu juga menguntungkan usahanya sendiri ya teman-teman. Nah, itu pembahasan saya soal penawaran dalam ekonomi Islam yang saya kaitin sama fenomena yang sering kita alami sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua soal penerapan ekonomi mikro Islam ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Makasih udah nonton sampai habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.